Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, selamat datang di Misan Story. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen dan share agar kamu tidak ketinggalan dengan cerita-cerita menarik, hanya ada di sini. Atur posisi dengan nyaman, hilangkan semua kesedihan dan lupakan kenangan dengan mantan cekidot. Kholik, seorang nelayan dari pesisir Banten, hidup sederhana dengan keluarganya. Namun, hidupnya berubah drastis ketika proyek strategis nasional PSN, yang melibatkan reklamasi besar-besaran mulai mengambil alih wilayah perairan yang menjadi sumber penghidupan nelayan. Mereka terkejut saat melihat pagar laut, sebuah batas besar dari beton, dibangun, membatasi akses mereka ke laut. Matahari baru saja terbit di ufuk timur, memantulkan kilau keemasan di atas permukaan laut yang tenang. Kholik, seorang nelayan tua dari pesisir Banten, memandang lautan luas dari perahu kecilnya. Ia telah mengarungi laut ini sejak masa mudanya, mengenal setiap arus, setiap tempat di mana ikan berkumpul. Laut adalah bagian dari hidupnya, satu-satunya warisan yang ia dapat dari ayahnya. Namun, belakangan ini, ia merasa laut tak lagi bersahabat. Hari itu, perahunya kembali ke pantai tanpa hasil. Ikan-ikan seolah lenyap, dan ia tak tahu mengapa. Kholik melangkah pelan ke rumahnya, sebuah gubuk sederhana di tepi pantai. Di sana, istrinya, Maryam, menunggu dengan raut wajah penuh kekhawatiran. "Bagaimana, Pak, dapat ikan banyak hari ini?" tanya Maryam. Kholik hanya menggeleng, menundukkan kepala. "Ikan makin jarang, bahkan alat tangkap kita jadi tak berguna sekarang," jawabnya. Ia tak ingin mengatakan yang sebenarnya, bahwa laut mereka kini bukan lagi tempat bebas. Beberapa hari terakhir, ia melihat kapal-kapal besar dengan logo perusahaan asing di perairan yang dulunya menjadi tempat nelayan mencari nafkah. Malam itu, Kholik tak bisa tidur. Ia mendengar dari tetangganya bahwa proyek besar sedang dikerjakan di wilayah laut mereka, bagian dari proyek strategis nasional. Kabar itu datang bersama ancaman bahwa nelayan tak lagi diizinkan mendekati area tertentu di laut. Kholik merasa dadanya sesak. Apakah benar laut yang ia cintai sedang diambil darinya? Ia bangkit dari tempat tidur dan keluar, berdiri di pinggir pantai. Ia melihat bayang-bayang pagar besar di kejauhan, memisahkan dirinya dari laut yang selama ini menjadi sahabatnya. Pagi berikutnya, Kholik memutuskan untuk memeriksa sendiri. Dengan perahunya yang sudah tua, ia mendekati pagar beton besar yang menjulang tinggi di tengah laut. Di balik pagar itu, ia melihat alat-alat berat bekerja, memindahkan pasir, dan kapal-kapal besar yang hilir mudik. Ia merasakan kemarahan yang tak terkendali. "Ini laut kami," teriaknya, meski ia tahu tak ada yang bisa mendengar suaranya. Ia mendayung kembali ke pantai dengan tangan bergetar, bertekad untuk tidak tinggal diam. Sesampainya di darat, Kholik berkumpul dengan para nelayan lain di balai desa. Mereka semua memiliki cerita serupa, hasil tangkapan menurun drastis, kapal besar mengusir mereka, dan pagar beton itu semakin hari semakin meluas. "Laut ini adalah milik kita, bukan milik korporasi. Bagaimana kita bisa hidup kalau begini?" seru Kholik di hadapan para nelayan. Mereka mengangguk setuju, tapi di antara wajah-wajah itu, ada ketakutan. Beberapa nelayan mencoba melawan sebelumnya, namun diintimidasi oleh pihak keamanan proyek. Kholik pulang ke rumah dengan hati yang berat. Ia memandang wajah anak-anaknya yang masih kecil, tidur dengan perut kosong. Tangis Maryam pecah di sudut ruangan, menyadari bahwa kehidupan mereka berada di ujung tanduk. "Pak, sampai kapan kita begini? Kalau mereka ambil laut, kita makan apa?" isaknya. Kholik terdiam, tapi di hatinya ia berjanji, ia akan melakukan sesuatu. Ia tidak akan membiarkan keluarganya mati kelaparan karena keserakahan segelintir orang. Hari-hari berlalu, dan ketegangan di desa semakin terasa. Kapal-kapal nelayan yang mencoba mendekati pagar laut dihentikan oleh aparat keamanan bersenjata. Kholik menyaksikan sendiri bagaimana perahu tetangganya dirusak. Anak-anak desa mulai menangis kelaparan, sementara perusahaan terus membangun megaproyek tanpa peduli. Kholik tahu, jika ini dibiarkan, mereka semua akan kehilangan segalanya. Ia mulai berpikir untuk membawa masalah ini ke tingkat yang lebih besar. Malam itu, Kholik berdiri di pantai seorang diri. Ia memandang pagar beton yang berdiri seperti tembok pemisah antara dirinya dan hidupnya. Angin laut yang dulu terasa ramah kini membawa pesan dingin ketidakberdayaan. "Laut ini milik kami," bisiknya pelan.
Tapi suara ombak yang menghantam tembok beton itu seolah mengajaknya berperang. Ia tahu, perang ini tidak akan mudah. Tapi demi laut yang telah menjadi napas hidupnya, Kholid bertekad untuk melawan, apapun risikonya. Kholid tidak bisa lagi diam. Ia sadar bahwa dirinya dan para nelayan tidak akan bertahan jika hanya meratapi nasib. Hari itu, ia memutuskan untuk memanggil semua nelayan di desa ke balai kampung. Udara pagi yang biasanya dipenuhi suara ombak ini terasa suram, seolah laut ikut merasakan kemarahan mereka. Para nelayan, pria-pria tua hingga pemuda yang baru belajar melaut, datang dengan wajah murung. Anak-anak mereka berlarian di sekitar balai, tidak tahu bahwa masa depan mereka sedang dipertaruhkan. Saudara-saudara, Kholid memulai dengan suara berat. Kita semua tahu apa yang sedang terjadi. Laut yang kita andalkan untuk hidup sudah bukan milik kita lagi. Pagar itu, kapal-kapal besar itu, mereka datang untuk mengambil segalanya dari kita. Kalau kita diam saja, tidak akan ada lagi ikan, tidak ada lagi perahu yang bisa berlayar. Suasana menjadi tegang. Beberapa nelayan mengangguk setuju, tapi yang lain ragu. Apa yang bisa kita lakukan, Kholid? Mereka punya uang, punya aparat. Kita cuma orang kecil, kata seorang nelayan tua. Kholid menatapnya tajam, justru karena kita orang kecil, kita harus bersatu. Kalau bukan kita yang melawan, siapa lagi? Pertemuan itu menjadi awal perlawanan kecil mereka. Kholid bersama beberapa nelayan mulai menyusun rencana. Mereka sepakat untuk mendekati pagar laut secara berkelompok dan memprotes pembangunan itu secara langsung. Namun, tak semua orang berani. Sebagian takut akan ancaman dari pihak keamanan proyek yang sering datang ke desa. Malam itu, beberapa nelayan mendatangi rumah Kholid secara diam-diam. Kami dengar aparat proyek itu bekerja sama dengan perusahaan besar di PIK 2. Mereka sudah melobi pejabat di atas. Hati-hati, Kholid, kalau kamu terus melawan, mereka tidak akan segan menghancurkanmu, bisik seorang nelayan. Meski mendapat peringatan, Kholid tidak gentar. Ia merasa jika ia tidak bertindak sekarang, maka anak-anaknya akan tumbuh dalam kemiskinan tanpa masa depan. Keesokan harinya, Kholid dan beberapa nelayan memberanikan diri mendekati pagar laut. Mereka membawa plakat sederhana yang bertuliskan, "Laut ini milik kami," dan "Stop rampas hak nelayan." Ketika mereka sampai, sekelompok pria berbaju seragam hitam muncul dari balik alat berat. "Pergi dari sini, ini area terlarang," bentak salah satu pria sambil mengayunkan tongkatnya. Namun, Kholid berdiri tegak, menatap pria itu tanpa rasa takut. "Kami tidak akan pergi. Ini laut kami. Kami punya hak untuk berada di sini." Ketegangan memuncak. Salah satu aparat keamanan mencoba merebut plakat dari tangan Kholid, tapi ia mempertahankannya dengan erat. "Kami hanya ingin keadilan. Kami ingin makan. Laut ini bukan milik korporasi," teriak Kholid. Tapi teriakannya dibalas dengan dorongan kasar hingga ia tersungkur ke pasir. Para nelayan lain mencoba membantunya, tapi jumlah aparat lebih banyak, dan mereka membawa senjata. Saat itu, Kholid menyadari bahwa mereka sedang melawan sesuatu yang jauh lebih besar daripada yang ia bayangkan. Setelah dipaksa pergi, Kholid pulang dengan luka di wajahnya. Maryam yang melihatnya hampir menangis. "Pak, apa yang mereka lakukan padamu?" tanya istrinya panik. Tapi Kholid tidak menjawab. Ia hanya duduk di depan rumah, menatap laut yang terasa semakin jauh dari jangkauannya. Tangannya menggenggam segenggam pasir, simbol dari tanah kelahirannya yang kini terancam hilang. Ia tahu, melawan mereka tidak bisa dilakukan hanya dengan kekerasan. Ia harus membawa perjuangan ini ke panggung yang lebih besar, ke tempat di mana suara kecil seperti mereka bisa didengar. Malam itu, Kholid menggulung tikar di ruang tamu, duduk bersama para pemuda desa yang masih berani berjuang. "Kita tidak bisa hanya melawan di sini. Kita harus bicara ke pemerintah, ke orang-orang di kota. Mereka harus tahu apa yang sedang terjadi," ujar Kholid dengan suara penuh tekad. Pemuda-pemuda itu mengangguk, meskipun mereka tahu risikonya. "Bagaimana kalau kita ke Jakarta?" tanya salah satu dari mereka. Ide itu seperti api yang menyulut semangat Kholid. "Ya, ke Jakarta. Kita akan protes di sana. Kita akan bawa suara laut ini ke pusat kekuasaan." Di balik malam yang dingin, Kholid mulai menulis surat kepada pejabat daerah, organisasi lingkungan, bahkan media lokal. Ia ingin memastikan bahwa penderitaan mereka tidak hanya menjadi cerita bisu di desa kecil.
Namun, ia juga tahu bahwa langkah ini akan memancing lebih banyak musuh. Holik berdiri di tepi pantai, memandang ke arah laut yang kini tersekat oleh pagar beton. Ia mengepalkan tangannya, bersumpah pada dirinya sendiri. Aku akan bawa suara ini, meski harus mengorbankan segalanya. Pagi itu, desa pesisir Banten terasa lebih sunyi dari biasanya. Suara gelombang yang dulu menenangkan kini membawa kecemasan. Para nelayan, yang biasanya sibuk menyiapkan perahu dan jaring di pagi hari, hanya duduk di rumah mereka. Laut yang selama ini menjadi sumber kehidupan kini seperti terlarang. Namun, di tengah keheningan itu, Holik berjalan tegap menuju pantai, diikuti oleh beberapa pemuda desa. Perahu tua miliknya sudah disiapkan. Ia memutuskan untuk mencoba sekali lagi mendekati pagar laut, meski risiko ditangkap atau disakiti jelas di depan mata. Pak, kita ini cuma nelayan. Kalau mereka pakai kekerasan lagi, kita bisa apa? Tanya seorang pemuda, ragu. Mereka bisa merebut laut kita, tapi mereka tidak bisa merebut keberanian kita, jawab Holik dengan tegas, meski di dalam hatinya ia pun menyimpan rasa takut. Ia tahu, ini bukan hanya soal mempertahankan laut, tapi juga harga diri sebagai manusia yang selama ini terus dipinggirkan. Mereka menaiki perahu dan mulai mendayung perlahan, meninggalkan garis pantai yang semakin mengecil di belakang mereka. Di tengah perjalanan, mereka mulai mendengar suara mesin kapal besar. Dari kejauhan, pagar beton itu semakin jelas terlihat, menjulang seperti dinding tak tertembus. Namun, bukan hanya pagar itu yang membuat mereka gentar. Di sekitarnya, kapal-kapal patroli milik perusahaan mulai bergerak mendekati mereka. Berhenti, ini zona larangan, teriak salah satu petugas dari kapal patroli. Namun Holik tidak menghentikan dayungnya. Ia berdiri di atas perahu, dengan suara lantang ia berteriak, kami hanya ingin hidup. Ini laut kami, bukan milik kalian. Suaranya menggema di tengah laut, memecah kesunyian yang mencekam. Teriakan itu tidak diterima dengan baik. Salah satu kapal patroli mendekat dengan kecepatan tinggi, menciptakan gelombang besar yang menggoyang perahu Holik dan nelayan lainnya. Mundur, atau kami akan bertindak. Teriak petugas itu lagi, kini dengan nada lebih mengancam. Namun Holik tetap pada posisinya. Jika kami mundur sekarang, kami tidak akan punya apa-apa lagi untuk anak-anak kami. Ia tahu keberanian ini bisa membawanya pada bahaya, tapi ia tidak punya pilihan lain. Tanpa peringatan lebih lanjut, salah satu petugas melemparkan alat berat ke laut, tepat di depan perahu Holik. Gelombang besar menghantam perahu mereka, membuatnya hampir terbalik. Pemuda-pemuda yang ikut bersamanya berteriak ketakutan. Pak, kita harus mundur. Mereka akan menghancurkan kita, teriak salah satu dari mereka. Namun Holik tetap teguh. Ia tahu, jika mereka mundur sekarang, ini bukan hanya soal gagal mencari keadilan, ini soal kehilangan martabat mereka sebagai nelayan, sebagai manusia. Di saat yang sama, dari kapal patroli terdengar suara perintah, hancurkan perahu mereka jika mereka mendekat lagi. Melihat ancaman itu, pemuda-pemuda di perahu mulai menangis ketakutan. Tapi sebelum ada yang bisa bergerak, salah satu petugas melompat ke perahu mereka, merampas dayung dan menjatuhkannya ke laut. Holik mencoba melawan, tapi ia didorong hingga jatuh ke perahu. Kalian nelayan kecil tidak punya hak melawan kami, bentak petugas itu dengan nada kasar. Dalam kesakitan, Holik bangkit dan kembali menatap petugas itu. Dengan suara penuh kemarahan, ia berkata, hak kami ada di laut ini. Kami tidak butuh izin korporasi untuk hidup. Akhirnya, perahu mereka diusir dengan cara paksa. Dengan tubuh penuh luka dan hati yang hancur, Holik kembali ke pantai bersama pemuda-pemuda lainnya. Di bibir pantai, para keluarga mereka sudah menunggu dengan cemas. Mariam berlari menghampiri Holik, memeluk suaminya yang kini terlihat lebih lemah. Apa yang mereka lakukan padamu, Pak? Tanya Mariam sambil menangis. Holik hanya menggeleng, matanya memandang ke laut yang kini terasa semakin jauh dari jangkauannya. Malam itu, di balai desa, Holik berkumpul lagi dengan para nelayan yang lain. Kali ini, wajah-wajah mereka dipenuhi keputusasaan. Apa yang bisa kita lakukan sekarang? Mereka punya senjata, kita hanya punya tangan kosong, kata salah seorang nelayan. Namun Holik, dengan suara serak dan penuh tekad, menjawab, mereka bisa memukul kita, tapi mereka tidak bisa memadamkan suara kita. Kita akan pergi ke Jakarta. Kita akan bawa ini ke pemerintah.
Jika mereka masih punya hati, mereka akan mendengar kita. Suasana di balai desa berubah menjadi tegang. Mereka tahu, perjalanan ke Jakarta bukan perkara mudah, tapi ini adalah langkah terakhir yang mereka punya. Keesokan paginya, balai desa kembali dipenuhi oleh para nelayan. Kholik berdiri di tengah kerumunan, wajahnya masih dihiasi lebam akibat insiden kemarin. Namun, sorot matanya menyala, penuh semangat. Kita tidak bisa tinggal diam. Jika mereka tidak mau mendengar di sini, maka kita akan membawa suara kita ke Jakarta. Kita akan berangkat dan menunjukkan pada dunia bahwa kita, nelayan kecil ini, tidak bisa diremehkan, serunya lantang. Kerumunan terdiam. Ada yang ragu, ada pula yang mulai merasakan api semangat Kholik. Namun, tak semua mendukung rencana itu. Seorang nelayan tua maju ke depan, wajahnya penuh kekhawatiran. Kholik, kamu bicara soal pergi ke Jakarta, tapi apa kamu sadar apa risikonya? Mereka itu punya uang, kekuasaan, dan koneksi. Kita hanya rakyat kecil. Siapa yang akan peduli pada kita? Tanyanya. Kholik menatap pria itu, lalu menjawab dengan suara penuh tekad, jika kita takut hari ini, anak-anak kita tidak akan punya masa depan. Laut ini adalah hidup kita, dan hidup kita harus diperjuangkan, bukan ditinggalkan. Kata-katanya menggetarkan hati mereka yang mendengarnya. Maka, dimulailah persiapan perjalanan yang tidak mudah itu. Dengan perahu-perahu tua mereka, para nelayan memutuskan untuk menyusuri pantai menuju Jakarta. Beberapa memilih tinggal di desa untuk menjaga keluarga mereka, sementara Kholik memimpin rombongan kecil yang terdiri dari nelayan muda dan pemuda-pemuda desa yang berani. Di atas perahu, mereka membawa spanduk dengan tulisan besar, "Laut kami, hak kami." Dan, "Hentikan reklamasi yang membunuh kami." Mereka tahu perjalanan ini akan panjang dan berat, tapi mereka yakin bahwa suara mereka harus sampai ke telinga pemerintah. Hari pertama perjalanan berjalan lancar, meskipun angin laut membawa gelombang yang tak bersahabat. Malamnya, mereka beristirahat di sebuah pantai kecil, menyalakan api unggun untuk menghangatkan tubuh. Di tengah keheningan malam, seorang pemuda bertanya pada Kholik, "Pak, kalau kita sampai di Jakarta, apa Bapak yakin pemerintah akan mendengar kita? Apa mereka peduli pada nelayan kecil seperti kita?" Kholik memandang pemuda itu, lalu menjawab pelan, "Aku tidak tahu. Tapi jika kita tidak mencoba, maka siapa yang akan melakukannya? Kita tidak boleh menyerah sebelum berjuang." Jawaban itu membuat semua orang terdiam, memikirkan perjuangan yang tengah mereka tempuh. Namun, perjalanan itu tidak sepenuhnya mulus. Pada hari kedua, mereka dikejutkan oleh kehadiran kapal patroli yang kembali mendekat. Petugas yang berada di atas kapal itu meneriakkan peringatan keras. "Kalian tidak diizinkan melanjutkan perjalanan. Ini area proyek nasional, dan kalian melanggar aturan," teriak seorang petugas dengan pengeras suara. Tapi kali ini, Kholik tidak gentar. Ia berdiri di atas perahunya, mengangkat spanduk yang ia bawa. "Kami tidak akan berhenti. Kami berhak untuk didengar," serunya dengan lantang. Para nelayan lainnya mengikuti, memegang erat spanduk mereka dan meneriakkan protes. Ketegangan pun memuncak. Salah satu kapal patroli mencoba memblokir jalur mereka, menciptakan gelombang besar yang hampir membalikkan perahu Kholik. Namun, mereka terus mendayung, menolak untuk menyerah. Suara-suara protes mereka akhirnya menarik perhatian kapal-kapal nelayan lain yang berada di sekitar area itu. Beberapa nelayan dari daerah lain bergabung, memberi dukungan dengan sorakan dan bantuan. Kholik merasa harapannya kembali tumbuh. "Lihat, kita tidak sendirian," teriaknya kepada kelompoknya, menambah semangat mereka untuk terus maju. Setelah hari-hari yang penuh perjuangan, rombongan itu akhirnya mencapai pantai utara Jakarta. Dengan tubuh lelah namun hati yang tak tergoyahkan, mereka melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki menuju pusat kota. Di tangan mereka, spanduk-spanduk penuh protes berkibar, menarik perhatian orang-orang di sepanjang jalan. Wartawan dan media mulai meliput perjalanan mereka, dan cerita tentang perjuangan nelayan Banten mulai menyebar. Kholik menjadi pusat perhatian, sosok seorang nelayan tua yang berani melawan ketidakadilan. Di depan gedung pemerintah, Kholik dan rombongannya menggelar aksi damai. Mereka berteriak lantang, meminta keadilan untuk para nelayan yang menjadi korban reklamasi dan proyek korporasi. "Kami tidak meminta uang, kami tidak meminta belas kasihan. Kami hanya meminta laut kami kembali."
Seru Holik di depan kamera wartawan. Suaranya bergetar, bukan karena takut, melainkan karena penuh emosi. Di tengah kerumunan, seorang pejabat keluar untuk menerima tuntutan mereka. Namun, Holik tahu ini baru langkah pertama. Perjuangan ini belum selesai. Hari itu, Istana Negara menjadi saksi sesuatu yang jarang terjadi. Para nelayan, dengan pakaian lusuh dan wajah yang menunjukkan kelelahan dari perjalanan panjang, berdiri di depan gerbang istana. Holik memimpin mereka, memegang spanduk besar bertuliskan, "Laut kami, hak kami." Kerumunan orang mulai berkumpul, beberapa memandang dengan rasa ingin tahu, sementara yang lain hanya menggelengkan kepala. Jakarta, kota dengan hiruk-pikuknya, jarang memperhatikan suara dari pinggiran seperti ini. Namun, hari itu, Holik memastikan bahwa suara mereka akan menggema. "Kami ingin bicara dengan Presiden. Kami datang jauh-jauh untuk meminta keadilan," teriak Holik di depan gerbang, diiringi oleh suara-suara para nelayan yang mengikutinya. Suaranya penuh emosi, memecah kesunyian di tengah gedung-gedung megah. Namun, gerbang istana tetap tertutup rapat, dijaga oleh barisan aparat keamanan yang hanya memandang mereka dengan tatapan dingin. Holik melangkah lebih dekat, wajahnya menunjukkan keberanian yang sulit ditandingi. "Kami hanya ingin hidup, bukankah itu hak kami sebagai rakyat?" serunya lagi. Di tengah teriakan itu, seorang pejabat istana keluar, diapit oleh beberapa ajudan. Ia mendekati rombongan Holik dengan sikap dingin, seolah melihat kelompok yang tidak penting. "Bapak-bapak sekalian, apa yang kalian lakukan di sini? Ini bukan tempat untuk berdemo seperti ini. Jika ada keluhan, silakan ajukan melalui saluran resmi," katanya dengan nada formal, tanpa sedikit pun empati. Para nelayan mulai bergemuruh, merasa diperlakukan seperti angin lalu. "Kami sudah mencoba, tapi suara kami tidak pernah didengar," teriak seorang nelayan muda dari belakang. Holik maju, berdiri tepat di depan pejabat itu. Dengan suara bergetar karena marah dan lelah, ia berkata, "Kami bukan datang untuk main-main, Pak. Kami datang untuk mempertahankan hidup kami. Laut kami dirampas. Anak-anak kami kelaparan. Kami sudah berteriak di kampung, tapi tidak ada yang peduli. Sekarang kami ada di sini, dan kami ingin Presiden tahu." Kata-katanya menggema, membuat suasana hening sesaat. Namun pejabat itu hanya menggeleng pelan. "Maaf, Pak, Presiden sedang sibuk. Ini bukan masalah yang bisa diselesaikan di sini," ujarnya sebelum berbalik. "Kembali, Pak, jangan pergi," Holik berteriak, hampir menangis. Ia tahu ini adalah peluang terakhirnya. Beberapa aparat mulai mendekat, mencoba menghalau para nelayan untuk membubarkan diri. Tapi Holik tidak bergerak. Ia berdiri tegak, memandang ke arah istana yang begitu jauh dari jangkauannya. Saat itu, seorang wartawan mendekat, memasang mikrofon di depannya. "Pak, apa yang ingin Bapak katakan kepada pemerintah?" tanyanya. Holik menoleh ke kamera, dan dengan suara parau, ia berkata, "Kami tidak meminta belas kasihan. Kami hanya ingin laut kami kembali. Kami tidak ingin hidup kami diatur oleh korporasi." Kata-kata Holik itu menyebar dengan cepat. Media sosial dipenuhi dengan video dirinya yang berteriak di depan istana. Banyak orang mulai menyuarakan dukungan mereka, namun tak sedikit pula yang mencibir perjuangan itu sebagai sia-sia. Namun, di tengah gemuruh opini publik, sesuatu yang tak terduga terjadi. Pada sore harinya, Holik dan rombongannya mendapat panggilan dari pihak istana. Mereka diminta untuk kembali esok hari untuk bertemu langsung dengan Presiden. Berita itu menjadi angin segar bagi para nelayan, meski Holik tahu, pertemuan itu bisa saja menjadi jebakan atau formalitas belaka. Malam itu, mereka beristirahat di sebuah masjid dekat Monas. Namun, rasa cemas tak membiarkan Holik tidur. Ia memandang para nelayan yang terlelap di lantai masjid, wajah mereka menunjukkan harapan yang besar. "Kalau pertemuan ini gagal, apa yang harus kulakukan?" gumamnya pada diri sendiri. Namun, ia tahu ia tidak boleh menyerah. Laut mereka, masa depan mereka, bergantung pada keberanian yang ia bawa ke ruang istana itu. Keesokan harinya, Holik dan rombongannya kembali ke istana, kali ini dengan langkah lebih berat. Di depan pintu masuk, mereka diperiksa ketat oleh aparat keamanan. Beberapa dari mereka gemetar, tapi Holik tetap tegap. Ia tidak membawa apapun selain suara yang mewakili ribuan nelayan kecil yang selama ini tak pernah terdengar.
Ketika pintu besar istana akhirnya terbuka, ia melangkah masuk, membawa harapan dan keteguhan dari desanya yang jauh. Langkah-langkah Kholid dan rombongan nelayan menggema di koridor istana yang megah. Lantai marmer yang berkilauan dan dinding berhias lukisan-lukisan sejarah membuat mereka merasa begitu kecil. Kholid, yang biasanya berjalan dengan tegap di atas pasir pantai, kini merasa berat setiap langkahnya. Ia menyadari bahwa di ruang ini, segala sesuatu seolah dirancang untuk menunjukkan kekuatan dan kuasa yang jauh melampaui dirinya. Namun, ia menggenggam kuat spanduk kecil bertuliskan, "Laut kami, hak kami," mengingatkan dirinya pada alasan ia ada di sini. Mereka akhirnya diarahkan ke sebuah ruang besar dengan meja panjang yang dikelilingi oleh kursi-kursi kulit. Di ujung ruangan, seorang pria berseragam resmi berdiri, mengamati mereka dengan tatapan datar. Lalu pintu lain terbuka, dan presiden masuk dengan diiringi beberapa pejabat tinggi. Suasana menjadi sangat tegang. Para nelayan menunduk, beberapa bahkan bergetar karena rasa takut. Namun, Kholid tetap berdiri tegak. Matanya menatap langsung ke arah presiden, berusaha mengatasi perasaan gentar yang menguasainya. Presiden memulai pembicaraan dengan suara tenang namun formal. "Saya mendengar bahwa kalian datang jauh-jauh ke sini untuk menyampaikan sesuatu. Kami di sini untuk mendengarkan." Suasana hening sejenak, hingga Kholid maju selangkah. Dengan suara serak namun tegas, ia mulai berbicara. "Pak Presiden, kami ini hanya nelayan kecil dari Banten. Laut adalah hidup kami. Tapi sekarang laut kami dirampas oleh proyek-proyek besar yang katanya demi kemajuan bangsa. Pagar laut itu bukan hanya mengurung ikan-ikan, tapi juga mengurung hidup kami. Kami tidak bisa hidup tanpa laut, Pak." Kata-kata Kholid menusuk keheningan ruangan itu. Beberapa pejabat tampak mengernyit, sementara presiden mendengarkan dengan seksama. "Kami tidak ingin konflik, Pak," lanjut Kholid. "Kami hanya ingin hidup dengan damai, seperti yang kami lakukan selama ini. Tapi ketika laut kami diambil, kami tidak punya apa-apa lagi. Kami tidak butuh bantuan. Kami butuh keadilan. Kami butuh laut kami kembali." Suaranya mulai bergetar, namun ia terus berbicara, mengingat perjalanan panjang yang telah ia tempuh untuk sampai ke sini. Seorang pejabat dari pihak perusahaan yang hadir di ruangan itu tiba-tiba angkat bicara. "Pak Presiden, reklamasi dan pagar laut itu adalah bagian dari proyek strategis nasional. Proyek ini penting untuk pertumbuhan ekonomi dan pengembangan wilayah. Apa yang mereka keluhkan hanyalah dampak kecil dari pembangunan yang jauh lebih besar." Ucapan itu membuat darah Kholid mendidih. Ia tidak bisa lagi menahan dirinya. "Kecil bagi siapa? Apa kelaparan anak-anak kami juga kecil? Apa nyawa kami yang terancam karena tak bisa melaut itu kecil? Bagi kami, ini adalah segalanya." Bentaknya, suaranya menggelegar di ruangan itu. Presiden mengangkat tangannya, meminta ketenangan. Ia menatap Kholid dengan tajam, lalu bertanya, "Apa yang sebenarnya kalian inginkan?" Kholid menarik napas dalam-dalam. "Kami ingin pagar laut itu dibongkar, Pak. Kami tidak meminta apapun selain hak kami untuk melaut. Kami tidak ingin hidup kami diatur oleh korporasi yang hanya peduli pada uang." Para nelayan yang mendengar kata-kata itu mengangguk, beberapa bahkan mulai menangis. Di tengah megahnya ruang istana, suara mereka yang selama ini diabaikan akhirnya mendapatkan tempat. Presiden tampak berpikir sejenak, lalu menoleh ke arah para pejabat yang duduk di sekitarnya. "Saya ingin laporan lengkap tentang dampak proyek ini terhadap masyarakat pesisir. Jika benar ada ketidakadilan, saya tidak akan membiarkannya berlanjut." Suasana di ruangan itu menjadi tegang. Pejabat dari perusahaan itu mencoba membantah, tapi presiden melanjutkan, "Saya tidak peduli berapa besar keuntungan proyek ini. Jika rakyat kecil yang harus menderita, maka ada yang salah. Saya akan meninjau ulang proyek ini." Ucapan itu membuat harapan para nelayan seolah terbang tinggi. Tapi Kholid tahu, janji saja tidak cukup. Ia menatap presiden sekali lagi dan berkata, "Kami berharap Bapak tidak hanya mendengar kami hari ini, tapi benar-benar bertindak. Karena jika tidak, laut kami akan mati, dan kami bersama dengan laut itu." Presiden mengangguk, matanya menunjukkan keseriusan. "Saya tidak akan membiarkan rakyat kecil seperti kalian dilupakan," katanya. Saat mereka meninggalkan ruang istana, Kholid merasa lega untuk pertama kalinya. Namun, ia juga tahu perjuangan ini belum selesai. Janji adalah awal, tapi ia harus memastikan janji itu ditepati.
Ia menatap langit Jakarta yang berawan, seolah berbicara pada laut yang jauh di sana, kami akan terus berjuang, sampai laut itu benar-benar kembali menjadi milik kami. Kholik kembali ke desanya dengan hati yang campur aduk. Di satu sisi, ia merasa telah menyampaikan suara para nelayan langsung ke presiden, sesuatu yang selama ini hanya menjadi mimpi kecil di tengah keputusasaan mereka. Namun, janji presiden untuk meninjau ulang proyek itu masih terasa seperti angin kosong yang bisa hilang kapan saja. Begitu ia tiba di pantai, disambut oleh sorakan warga desa yang penuh harapan, Kholik merasa beban yang ia pikul belum benar-benar hilang. Di bawah langit sore yang oranye, Kholik berdiri di depan para nelayan yang berkumpul di balai desa. Presiden sudah mendengar suara kita, katanya dengan suara mantap, tapi tatapannya penuh kehati-hatian. Beliau berjanji untuk meninjau proyek ini, tapi kita tidak boleh hanya diam menunggu. Kita harus terus bergerak, terus memperjuangkan apa yang menjadi hak kita. Sorakan kecil terdengar, namun suasana masih dipenuhi ketegangan. Beberapa nelayan tampak ragu, merasa sulit percaya pada janji pemerintah yang sudah sering mengecewakan. Tak lama setelah itu, kabar buruk datang. Sebuah kapal perusahaan yang beroperasi di sekitar pagar laut kembali menabrak perahu salah satu nelayan, merusak jaring dan menyebabkan keluarga nelayan tersebut kehilangan mata pencaharian. Amarah warga pun memuncak. Ini penghinaan. Mereka tahu kita sedang memperjuangkan hak kita, tapi mereka terus menekan kita. Teriak seorang nelayan muda. Kholik berusaha menenangkan mereka, namun kali ini emosinya sendiri hampir tak bisa ia kendalikan. Di tengah kekacauan itu, sebuah surat resmi dari pemerintah tiba di desa. Surat itu memberitahu bahwa peninjauan proyek akan dilakukan dalam waktu 2 bulan, sementara proyek reklamasi akan tetap berlanjut. Surat itu seperti pukulan telak bagi para nelayan. 2 bulan. Itu waktu yang terlalu lama untuk kami yang sudah kehilangan laut. Seru salah seorang warga. Beberapa mulai mempertanyakan kepemimpinan Kholik, menganggap bahwa aksinya ke Jakarta hanya menghasilkan janji kosong tanpa hasil nyata. Kholik merasa dihantui rasa bersalah. Ia tidak pernah berjanji bahwa perjuangan ini akan mudah, namun melihat keraguan di mata teman-temannya membuat hatinya terasa berat. Ia duduk sendirian di tepi pantai malam itu, memandangi laut yang semakin jauh dari jangkauan mereka. Apa aku sudah salah langkah? Gumamnya. Namun, bayangan wajah anak-anak nelayan yang kelaparan dan suara-suara protes warga terus terngiang di benaknya, mengingatkan bahwa ia tidak bisa menyerah. Keesokan harinya, Kholik memutuskan untuk bertindak lebih berani. Bersama beberapa nelayan yang masih percaya pada perjuangannya, ia memimpin aksi untuk mencoba menerobos pagar laut secara damai. Mereka membawa perahu-perahu kecil dan mendekati pagar dengan spanduk besar bertuliskan, "Kami menolak laut kami di penjara." Namun, belum sempat mereka mendekat, sekelompok aparat keamanan perusahaan datang dengan kapal besar. "Kalian tidak diizinkan berada di sini. Pergi, atau kami akan mengambil tindakan tegas," teriak salah satu petugas melalui pengeras suara. Ketegangan memuncak. Kholik berdiri di depan perahunya, melindungi nelayan di belakangnya. "Laut ini bukan milik kalian. Laut ini milik rakyat," teriaknya. Salah satu petugas menembakkan gas air mata ke arah mereka, memaksa para nelayan mundur. Namun, Kholik tidak bergerak. Matanya memerah karena gas, tapi ia tetap berdiri, mencoba menghalangi kapal perusahaan yang semakin mendekat. "Bunuh aku kalau perlu, tapi aku tidak akan mundur," bentaknya dengan napas berat. Aksi itu direkam oleh salah satu nelayan muda dan kembali menjadi viral. Video Kholik yang berdiri melawan kapal besar itu memicu simpati dari berbagai kalangan. Tekanan publik terhadap pemerintah meningkat drastis. Di layar televisi, diskusi mengenai nasib nelayan kecil dan ketidakadilan dalam proyek reklamasi mulai menggema. Kholik tidak tahu apakah perjuangannya akan berhasil, tapi ia sadar satu hal, suara mereka telah didengar, dan ombak perlawanan tidak akan berhenti di sini. Malam itu, sebuah keputusan besar datang dari istana. Presiden, yang telah mendapat tekanan dari masyarakat dan media setelah video perlawanan Kholik viral, menginstruksikan kepada pihak militer dan pemerintah daerah untuk segera meninjau kondisi pagar laut di Banten. Namun, Presiden tidak berhenti di situ. Dengan nada tegas, ia memerintahkan agar pagar laut dibongkar sementara proses evaluasi dilakukan. Negara ini bukan milik korporasi. Jika ada rakyat yang merasa terjajah di tanahnya sendiri,
maka kita telah gagal sebagai pemimpin, ucap Presiden di depan kamera. Kabar itu sampai ke telinga Khalid melalui seorang wartawan yang menghubunginya. Ia terdiam sejenak, tak mampu berkata apa-apa. Pagar itu akan dibongkar, gumamnya, hampir tidak percaya. Wartawan itu mengangguk, wajahnya berseri-seri. Ya, Pak, instruksi sudah turun langsung dari Presiden. TNI akan bergerak besok pagi. Berita itu tersebar cepat ke seluruh desa. Para nelayan berkerumun di balai desa, merayakan kabar baik itu. Beberapa bahkan menangis bahagia, tak percaya bahwa perjuangan panjang mereka akhirnya membuahkan hasil. Keesokan harinya, Khalid berdiri di tepi pantai bersama para nelayan lain, menyaksikan kapal-kapal milik TNI mendekati pagar laut yang selama ini menjadi simbol ketidakadilan bagi mereka. Tentara turun, membawa alat berat untuk mulai membongkar pagar. Setiap palang besi yang dicabut membuat sorakan dari para nelayan semakin keras. "Kita menang, Pak Khalid. Kita menang," teriak seorang nelayan muda sambil memeluk Khalid. Namun, Khalid hanya terdiam, memandangi proses itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tahu, ini bukan hanya kemenangan dirinya, tapi kemenangan seluruh nelayan yang tak pernah berhenti melawan. Namun, momen itu tidak sepenuhnya berjalan tanpa hambatan. Seorang pejabat dari perusahaan datang dengan wajah marah, mencoba menghentikan pembongkaran. Ini melanggar kontrak. Proyek ini adalah bagian dari proyek strategis nasional, teriaknya kepada seorang perwira TNI. Namun, perwira itu menjawab dengan tenang, "Kami hanya menjalankan perintah Presiden. Jika Anda keberatan, silakan ajukan tuntutan ke pengadilan." Kata-kata itu mematahkan keberanian pejabat tersebut, yang akhirnya mundur dengan wajah muram. Para nelayan bersorak lagi, kali ini lebih keras. Saat pagar laut terakhir berhasil dicabut, Khalid maju ke depan. Ia menyentuh air laut yang kini kembali mengalir bebas ke wilayah mereka. "Laut ini akhirnya kembali pada kita," katanya dengan suara serak, hampir seperti berbisik. Para nelayan mengikutinya, merasakan kembali air asin yang selama ini terasa begitu jauh dari jangkauan mereka. Anak-anak nelayan berlari di tepi pantai, tertawa gembira, seolah-olah kesedihan yang pernah melanda desa itu hanyalah mimpi buruk yang kini telah berlalu. Namun, Khalid tahu perjuangan mereka belum selesai. "Kita sudah memenangkan langkah pertama, tapi kita harus memastikan bahwa laut ini benar-benar menjadi milik kita. Lagi, kita harus terus mengawasi, terus bersuara, agar tidak ada lagi yang berani merampasnya," katanya di depan para nelayan yang berkumpul. Mereka mengangguk, menyadari bahwa kemenangan ini bukan akhir, melainkan awal dari tanggung jawab besar untuk menjaga apa yang telah mereka perjuangkan. Di malam harinya, Khalid duduk sendirian di depan rumahnya, memandang laut yang kini terasa begitu dekat. "Ini semua untuk kalian," gumamnya, membayangkan wajah anak-anak dan cucu-cucu yang suatu hari nanti akan menikmati kebebasan laut tanpa takut direnggut. Ia tahu, perjuangan ini bukan hanya tentang dirinya atau generasinya, tapi tentang memastikan bahwa mereka yang akan datang tidak lagi hidup di bawah bayang-bayang korporasi yang rakus. Jika cerita Laut ini yang tenang membuatmu malam itu terinspirasi, seolah membalas tertawa, tatapan bersedih, Khalid. atau Suara bahkan ombak yang terbawa menghantam suasana, pantai jangan terdengar lupa seperti untuk like, bisikan syukur share, dari alam dan yang subscribe akhirnya agar bebas. kamu gak ketinggalan Khalid kisah-kisah menarik memejamkan lainnya. matanya, merasa damai untuk Tinggalkan pertama pendapatmu di kalinya kolom setelah komentar, bertahun-tahun karena hidup suaramu dalam sangat tekanan. berarti untuk kami. Ia tahu, meski Sampai jumpa tubuhnya di video lelah, berikutnya, jiwanya kini dan bebas ingat, bersama setiap laut yang cerita punya kembali pesan, menjadi dan milik setiap rakyatnya. pesan bisa mengubah dunia. Stay safe, stay inspired, and keep dreaming. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.